Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma la ilaha wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ar-rahim. Allahumma shrah sadrana wa nawwir qulubana wastur uyubana waghfir dhunubana wakhtim bis-salihati a'malana ya rabbal alamin. Allahumma lana rabbana kullu wa jillah wa awla wa ala wa sirra. Baik, Bapak-bapak yang dihormati, ibu-ibu yang dikasihi, nikmat Allah di pagi ini seperti yang selalu disebut, nikmat mau datang ke masjid. Itu nikmat yang besar Pak ya. Nikmat yang mau datang ke masjid. Cara mensyukuri nikmat itu, cara mensyukuri nikmat kata ulama ada tiga. Pertama disebut, diingat dulu, diingat kemudian disebut, diingat dengan hati kemudian disebut, selalu disebut, kemudian dipraktekkan, diaplikasikan. Itu sudah mengaplikasikan cinta Allah bagi hari ini dengan datang ke rumah Allah sebagai mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kedua, puasa antara lainnya beliau namanya merawat hati. Kemarin ada tiga yang merawat itu, ada jasad, ada hati, ada akal. Antara lain tujuan siang merawat hati, mengurus hati. Sebenarnya kata ulama untuk mengurus hatinya ada 5 pendekatannya. Menjaga makan itu satu. Tapi itulah seperti yang dikatakan kemarin, orang kita makannya kadang-kadang banyak yang dia makan kok, kuantitasnya tidak beda dengan hari lain. Jadi maka tujuan siang itu tidak maksimal. Membatasi, menghadkan, mengkontrol makan. Artinya jangan makan seperti hari biasa. Boleh makan malam, tapi jangan macam hari biasa. Nah, itu tujuan puasa itu. Maka patutnya anggaran belanja keluarga, budget, tentunya menurun. Kalau kita hari biasa punya berapa per bulan untuk belanja makan satu hari berapa? Nah, kalau 100.000 contohnya kan satu hari berapa banyak tuh kan? Mungkin di hari bulan puasa mungkin jadi 75.000, jadi 60.000 itulah. Jadi satu mengawal, mengontrol makan. Sebenarnya ini bukan nomor 1 sebenarnya, nomor 4 atau nomor 5. Nomor 1 sekali. Nah, mengurus hati ini qiyamul lail. Membaca Quran dengan menghayati baik. Qiraat Quran itu tadabbur. Membaca Quran dengan menghayatinya. Quran kena dibaca karena ada 8 tugas terhadap Al-Quran ini. Yang jelasnya yang terkait dengan mengurus hati, membaca Quran dengan tadabbur dan tadabburinya, menghayatinya, mengetahui maksud tujuannya. Kita baca Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Kita mesti tahu maksudnya. Jadi berarti ya, mengontrol makan, baca Quran dengan tadabbur, qiyamul lail. Qiyamul lail itu sebelum makan sahur 1 jam, setengah jam kita sholat lagi pada rumah. Kemudian bertadarruk, istilah Arabnya ya, waktu sahur, menangis 7 malam Pak. Sebelum kita makan sahur atau kalau hari biasa
setengah jam sebelum azan kita duduk di atas sejadah, sesudah kita tahajud tadi, sudah baca Quran, kita menangisi diri kita, mengenang kelemahan kita di hadapan Allah. Kalau saya mati hari ini susah sini. Banyak kasus yang belum selesai lagi dengan Allah dengan manusia. Menangis. Dalam satu sejarah kita khawfa wa tama'an, menangis dengan rasa takut dan rasa harap. Ada lagi satu lagi, yang kelima, mendekati orang saleh. Wajib itu Pak. Mendekati orang saleh. Orang dulu kalau dia mau masuk masjid, doanya apa? Allahumma yassir li jalisan salihah. Ini doa sahabat Nabi. Kalau mau masuk masjid, Allahumma yassir li jalisan salihah. Ya Allah, aku ingin ketemu dengan orang saleh nanti di masjid ini. Aku ingin curhat. Aku ingin bertukar informasi dengan dia. Kalau kita ada masalah, itu gunanya ada teman yang saleh. Kita curhatkan sama kita luarkan sama dia untuk cari solusi. Jadi 5 Pak ya, mengontrol makan, baca Quran dengan kategorinya, boleh menangis di ujung alam, tadarruh istilahnya, dan mendekati orang yang saleh. Inilah yang 5 ini pokoknya berlangsung setiap waktu Pak. Bukan Ramadan saja. 12 bulan setahun mesti ada yang 5 ini. Maka hari ini ada Rabu yang pengajian di Purba. Bagi yang ada waktu yang lama, pergi ke sana. Kalau tidak sempat mendengar karya yang saleh, paling kurang kita membaca karya orang yang saleh. Baca karya orang yang saleh, tulisan orang yang saleh. Paling kurang mendekati orang saleh. Kalau tidak bisa membaca karya orang saleh. Jadi di rumah kita mesti ada koleksi karya-karya orang saleh yang bisa membangunkan kita di waktu lalai, yang bisa menambahkan iman kita kalau kita baca. Nah, inilah kita yang dipuji yang disebut dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita pasti bersama surah Al-Mulk ya. Apa hubungannya? Kita kembali kepada petikan walladzina 'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini diuji Allah. Hidup ini ujian. Siapa yang terbaik amalnya? Subhanallah. Subhanallah. Maka perlulah bincang seperti ini dari waktu ke waktu ya. Tadi sudah disebut 8 tugas Al-Quran. 8 Pak. 8. Pertama, mempercayai dan meyakini. Memang kita yakin semuanya. Yang kedua, membaca dan menghayati. Kita dikasih Qurannya, kita punya kewajiban tugas terhadap Allah. Sini ya, banyak. Yang kedua, membaca dan menghayati. Yang ketiga, menghafal. Quran wajib dihafal. Wajib dihafal. Kalau dia tidak menghafal kecil, dia silat dia lah. Silat orang tua dia. Kenapa anak tidak digalakkan menghafal Quran? 1 ayat 1 hari. 1 ayat 1 hari, 1 ayat 1 hari mesti dapat. Quran wajib dihafal. Kemudian menghormati dan memuliakan waktu Quran yang dibaca kita dengan baik, yang kita sebut dengan usaha lain. Yang keenam, menyebarkan. Orang yang sudah tahu Quran, dia bisa menyebarkannya. Tidak bisa diam. Bisa disampaikan. Mendakwahkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran. Kewajiban berdakwah ini setiap orang Pak, sesuai dengan kemampuannya. Mendakwah istrinya, mendakwah suaminya. Ada cerita pengantin baru. Nah, kita dakwah pengantin ya. Orang ini baru kawin. Si istri mempelai perempuan
tidak dibolehkannya suami sholat di rumah. Subhanallah, tidak boleh. Di dakwahnya suaminya agar sholat di masjid 5 waktu. Jadi satu hari itu di pagi hari mereka telah bangun, pengantin baru ya. Kata istri, abang pergi juga ke masjid. Pergilah bang, suami ke masjid. Sampai di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan pertama sudah selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi orang yang terlambat, grup yang terlambat, mereka sembahyang berjamaah. Grup kedua, maka si lelaki ini, si suami ini ikut sholat dengan grup kedua. Sesudah dia sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, datang imam, ketua imam, jumpa dengan bapak tadi, pengantin baru tadi. Pak, bapak ini bulan dan bulan ya? Iya. Nama istri bapak bulan dan bulan? Iya. Kok imam tahu tak nama saya dan nama istri saya? Kami baru saja melakukan perkawinan. Kata ketua imam ini, tadi malam saya bermimpi, mimpi indah. Saya terlihat dari kiamat. Saya lihat orang-orang yang datang kumpulan pertama sholat berjamaah semuanya ahlul jannah semuanya. Nah, ini soalnya mimpi ahlul jannah, penduduk surga semuanya. Yang datang, yang bergabung dengan jemaah pertama ahlul jannah, terlihat sama imam. Yang uniknya, yang anehnya katanya ada muslimat. Ada jemaah muslimah di antara yang ramai itu seorang saja. Jadi saya tanya jemaah, yang muslimah suami siapa? Kata jemaah, istri bulan yang baru langsung perkawinan. Lalu betul itu nama bapak? Iya. Nama istri bapak? Iya. Wah, betul lah istri saya ini katanya. Lalu dia pulang, nak cepat pulang ke rumah, nak memberitahu istri tentang berita yang dibawa angin surga, berita surga. Ternyata sampai di rumah istrinya masih sholat sujud dan sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Istrinya dan dibolehkannya suami sembahyang rumah. Suami pun senang diajak ya. Dalam hadis dibilang orang beriman itu jinak seperti onta. Onta itu pak sebesar mana pun dia, kalau anak kecil pun banyak ikut itu. Orang beriman seperti onta yang jinak, siapapun membawanya dia. Walaupun istri mendapatkan suami tidak oleh istri, suami akur karena bawa ke jalan yang baik. Dalam Islam, dalam hadis berkatakan apa? Orang beriman mudah diajak ke jalan yang baik seperti unta. Kalau di kita yang susah diajak itu kambing ya, kambing. Orang gede pun menariknya kambing, kadang boleh. Alhamdulillah. Jadi apa maksudnya tadi? Wajib berdakwah. Wajib berdakwah. Ada cerita seorang anak kelas 2 SMA. Ini cerita ahli jannah juga Pak. Dia dakwahnya apa? Dakwahnya pagi-pagi mesti diumumkannya semua penghuni rumah. Sebelum azan subuh berkumandang, tidak boleh tidur. Dibangunkan dari pintu ke pintu, ayahnya, emaknya semua. Sejak dia mulai balik, dia berdakwah keluarga sebelum as-salatu khairun minan naum, orangnya sudah bangun. Jangan as-salatu khairun minan naum, ternyata masih tidur. Itu bocornya iblis. Dia sudah menyebar mengingat kepada iblis. Itu amalan si anak ini. Kelas 2 SMA, dakwahnya dan keluarganya tidak boleh di rumah itu tidur sebelum as-salatu khairun minan naum berkumandang. Sebelum azan lah bangunkan semuanya. Dan semuanya mau bangun.
semuanya suka. Di antara lain amalannya cinta masjid, cinta Quran, cinta sholat berjamaah, cinta tahajud. Tiba-tiba ada kasusnya orang menimpa satu objek, terkena dada anak ini. Anak ini gawat, dibawa ke rumah sakit, naik ambulan, ibunya menangis, ayahnya menangis, karena gawat betul. Apa kata anak ini? Ayah, tidak usah nangis ya, mak tidak usah risau. Saya juga akan meninggal ini. Dari tadi saya soalnya sudah tercium bau surga. Inni syarabtu raihatal jannah. Dari tadi saya sudah tercium bau surga. Ini ajal saya sudah dekat. Dibawalah ke rumah sakit. Ini ada bukunya Pak ya. Judulnya Kesaksian Seorang Dokter. Bestseller, buku terlaris di Indonesia. Kalau beli di Shopee dapat sampai 25.000 orang, 24.000 saja. Sampai di ICU, UGD, sibuk dokter mengurusnya. Dia bilang, dokter tidak usah repot-repot deh. Saya jelas akan meninggal. Soalnya dari tadi sampai sekarang saya masih tercium bau surga. Tidak usah diurus saya lagi. Ini menurut saat-saat saya akan mengumpulkan nafas terakhir saja. Satu permintaan saya, tolong panggil ayah dan ibu di sini. Saya ingin pamitan. Dipanggil ayahnya ibunya. Selamat tinggal Pak, ya maafkan saya dosa saya. Ya pun, asyhadu an la ilaha. Didengar oleh ayah ibunya, didengar oleh dokter, didengar oleh jururawat, tangannya diacung macam-macam ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia pun berpulang kepada Allah. Mendakwah keluarga tidak boleh tidur waktu azan berkumandang. Itu dakwahnya. Itu kata, sesudah dia meninggal, ditanya oleh dokter yang merawat, kehidupan anak ini. Ditanya ayahnya dan ibunya, anak kami ini sejak dia balik, dia tidak mau tidur lagi untuk subuh, bahkan dialah yang membangunkan kami, dan dia mesti sembahyang ke masjid. Dia mesti sembahyang ke masjid. Jadi itulah, itu mendakwahkan isi Al-Quran. Nomor berapa tadi itu? Nomor 6. 8 kewajiban Al-Quran tadi ya. Nomor 7 mesti mengikut cara hidup Al-Quran. Aturan Al-Quran mesti kita praktekkan. Jangan disalahi. Dan ke-9 berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Ke-8 maksudnya. Ke-8 akhlak dengan Al-Quran. Jadi itulah. Jadi kita Quran ini ujian. Nah, kita diuji dengan Quran. Quran di rumah ada mungkin lebih banyak daripada jumlah penghuni rumah sebagian besar lah ya. Banyak lagi jumlah Quran, tapi kadang tidak dipegang Quran ini. Nah, Quran yang tidak dibaca, Quran yang tidak dipegang, nanti bila kita menghadap Allah, Quran akan menjelma seperti manusia. Saat kita dipanggil Allah dan semua kita akan menghadap Allah. Tengok ayat dalam surah Maryam. Apa kata dalam surah Maryam ini? Setiap kita akan menghadap Allah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Wa kulluhum, setiap manusia atihi akan menghadap Allah yaumal qiyamah pada kiamat farda. Sendirian. Sada-sada, suami, istri, satu orang akan menghadap Allah. Fardan. Sada-sada. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua orang akan menghadap Allah satu-satu. One by one. Dipanggillah suami, panggil pula istrinya nanti. Pas kita menghadap Allah, dalam hadis ada disebut Quran duduk di samping. Bapak yang selalu baca Quran, kata Quran ini orangnya orang Quran, ini orang jemaah masjid, ini orang jemaah sholat berjamaah ini, orangnya orang tahajud, orangnya Al-Quran. Hari-hari dia baca Quran, disanjung oleh Quran tadi, diangkatnya setinggi-tingginya. Orang yang ada hidup bersama Quran, kalau kita menghadap Allah nanti, Quran
hanya anjing memujinya. Lalu orang lain tak ngomong lagi, Quran yang jawab. Kan enak. Lalu apa kata Allah? Anta wa syahna abtuyu. Setelah sama kamu lah Allah menyerahkan apa ini kepada Quran. Lalu Quran yang memberinya kekayaan, mahkota. Quran yang membawa terus ke jannah. Tidak tahu lagi meniti sirat, tidak tahu lagi dia. Jatuh sirat kaki tidak tahu. Tiba-tiba dah sampai di jannah. Tiba giliran orang yang tidak ada Quran dalam kehidupannya. La haula wa la quwwata illa billah. Zaman sekarang ya. Zaman sekarang orang memegang musuh Al-Quran. Quran tidak dipegang. Quran juga komplain. Quran mengeluh. Ya Allah, ini brengsek orang ini nih. Dicelanya, dicacinya. Ayahnya tak baca Quran, ibunya sudah satu rumah tak ada dengar Quran dibaca. Lalu Allah bilang sama Quran, terserah sama kamu lah. Lalu Quran itu yang melemparkannya ke dalam neraka. La ilaha illallah. Tidak bisa main-main kok ya. Kitabullah ini hudal lil muttaqin ya. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Yakinilah sepenuhnya. La raiba fi itu tidak usah tidak ada keraguan di dalamnya. Yakinilah sepenuhnya. Kalau dia sudah yakin tidak ragu lagi. Tidak usah kita terjemahkan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Inilah kitab itu, yakinilah sepenuhnya. Hudal lil muttaqin, pedoman hidup bagi ahli takwa. Pedoman bisa dibaca, bisa dibaca, bisa digali, bisa dipelajari. Nah, jadi Quran ini ujian untuk kita. Kita baca tak? Tadi ada 8 tugasnya ya. Di samping apa juga? Membaca, yang ini menerangkan, mendawakan, menghafal. Dulu ada jemaah di Brunei, bagus ceritanya. Dia mengantar anak ke sekolah. Satu hari mungkin 20 menit di atas mobil, pulangnya 20 menit. Satu hari dihafalkannya anak satu ayat. Satu ayat. Amma yatasaalun, 2 ayat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, 2 ayat. Pergi pulang nanti 2 ayat. Sampai ke rumah emaknya yang follow up, yang melanjutkan hafalan di atas mobil. Setahun berulang, berulang, hafal 1 juz amma di atas mobil saja. Dapat 1 juz amma di atas mobil. Bila anak tadi hafal surah An-Naba, amma yatasaalun, ayahnya kasih 100 ringgit. 100 ringgit Brunei. Di sini lebih 1 juta Pak. Kalau 100 ringgit Malaysia, dalam 300-an sini saja. 300 Malaysia lebih sedikit, kalau dapat 100 Brunei. Hafal 1 surah 100 ringgit. Wan nazi'ati gharqa 100 ringgit. Sampai nanti habis 1 juz di atas mobil saja. Gitu ya. Jadi patutnya Ramadan ini membawa kita untuk cermin diri, kata orang Malaysia. Muhasabah, saya introspeksi di mana kelemahan kita. Ada sebagai penutup dibacakan kisah seorang warga emas di atas 60 tahun umurnya, jumpa dengan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ulama tak silap abad ke-2 Hijrah. Berjumpa dengan bapak tuh. Apa kata Fudail? Pak, umur bapak berapa sekarang Pak? Kata bapak tuh, saya sudah 60. 60 Pak? Iya. Berarti bapak sudah 60 tahun berjalan menuju Allah. Perjalanan bapak sudah sampai hampir finish. Kalau usia bapak sudah 60, saya sudah 70 Pak. Kalau usia sudah 60, berarti bapak 60 tahun sudah berjalan menuju Allah. Tidak lama lagi tuh Pak. Siap-siaplah.
cemas kepada ini, takut ya. Saat dia cemas, ketakutan, terkeluar ungkapan indah di mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang pun inna lillahi begitu Pak. Bukan ketika orang mati saja. Orang-orang di sana, kalau dia tak pergi semua berjamaah tertidur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau malam hari dia tak baca Quran pagi hari, baru dari malam saya baca Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia masuk masjid, orang dah sholat, dia baru masuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam karya ulama apa ya? Kalau orang itu sholat, masbuk, imam sudah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah bapak yang terlambat tadi, belum habis Fatihah, baru Bismillahnya. Itu kata ulama, kerugian yang dialaminya kalau diukur dengan uang, tidak bisa dibandingkan uang seluruh dunia ini Pak. Kerugian orang terlambat takbir bersama imam, kalau dinilai dengan uang, manusia kan mau uang, dia mau rupiah, mau dolar, mau rial, mau ringgit, nampak. Kalau dinilai dengan uang, kerugian orang yang sholat berjamaah masbuk al-Fatihah, bukan masbuk satu rakaat, tinggal Fatihah, baru dia Allahu Akbar. Katanya ruginya tidak dapat ditutupi dengan semua uang dunia ini nilainya. Alhamdulillah. Jadi balik kepada orang yang jumpa budaya tadi, bila dia baca innalillah pada umur berapa? 60 tahun. 60 Pak. Iya. Berarti pintu kubur sudah dekat tuh Pak. Titik finishnya sudah hampir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama ini lalai. Itu kalau ayat apa? Alhamdulillah takasur. Pak, bagus Bapak baca innalillah dan itu kata Hudayr. Bapak tahu tak maksudnya? Dia tahu tapi tak pandai nak hilang. Mengerti dia tapi tak pandai nak menjelaskan. Maksudnya begini Pak, kita ini milik Allah. Innalillah, kita ini kepunyaan Allah, tadi milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, tiba saatnya kita akan kembali kepada Allah. Tidak bisa bertindak. Tiba aja, mana bisa? Oh, tidak mau, saya belum siap. Mana bisa? Wah. Orang tadi semakin cemas. Wah, susah lagi ini. Apa lagi solusinya ya? Ditanyanya lah Hudayr, apa solusinya? Kata Hudayr, ulama kita ya ulama besar. Kalau Bapak cari solusi senang. Kita ini banyak masalah Pak ya, tapi tidak tahu masalah dan tak tahu cari solusi. Kalau Bapak tahu ada masalah, pintu kubur sudah dekat, Bapak masih lalai, kemudian mau selesai dengan Allah, itu senang sekali. Jawabannya ayat surah Al-Furqan. Jawabannya apa? Solusinya ayat surah Al-Furqan. Tadi masalah kan? Ini solusinya. Ayat 70. Kalau Bapak tahu banyak kasus dengan Allah, ini solusinya ayat 70 surah Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Orang yang banyak dosa, tahu dia banyak dosanya, lalu dia ingin berbaik-baik dengan Allah, ingin tobat, waktu dia bertobat itu kasus dengan Allah dihapus Pak. Dosa itu dihapus semuanya. Kita hidup ini kan bikin buku, ini lembaran dosa, ini dihapus dan ditulis pahala di situ. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Bulan Ramadan, bulan Tobat, banyak kemah kita kepada Allah, ya Allah, dosa
dosaku terhadap diriku dan istriku, anakku, dosaku terhadap pemerintah, waktu kerja di kantor, masalah waktu, masalah apa, masalah kerja tak sempurna, macam-macam. Itu perlu ditobatkan. Kalau kita tobat kepada Allah, katanya dalam ayat 70 surah Quran, kasus tadi dihapus dan ditukar dengan pahala. Itu senang. Nah, maka dalam hadis bilang, katanya hadis terbaik terakhir, kalau bukan hadis terbaik, hadis nomor terakhirnya, wahai Adam, selagi engkau berharap padaku, berdoa kepadaku, aku akan mengampunkanmu walau macam mana pun dosamu. Kalau dosamu menggunung sampai ke langit, aku akan memberikan ampunan sampai ke langit, kata Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita masih bersama Sallallahu Alaihi. Dia berluang tadi ya, dia berluang banyak surah amalan. Mudah-mudahan berkembang hati, mudah-mudahan kita menjadi ahli taubat semuanya. Nanti kalau kita mau duduk di situ, setiap ada perkumpulan macam ini Pak, ada malaikat yang dinugas Allah mengambil nama-nama yang datangnya Pak. Hadis lain tuh, hadis lain. Ada malaikat yang tugasnya mencari di mana orang berkumpul, datang dia. Ramai, mereka saling memanggil, aduh bermaksud, datang sini, berkerumun malaikat di sini. Setelah selesai nanti, daftar disampaikan kepada Allah. Ini jemaah Masjid An-Nur RT 8 Dalalida yang hadir contohnya lelaki 20 orang, perempuan contohnya 5 orang. Laporan kepada Allah. Ini banyak belas cerita ini, tapi di akhir cerita itu Allah mengatakan, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampuni. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kamulah saksiku. Nanti dari kemudian dosa mereka sudah diampunkan Allah secara gratis. Nah, ini duduk majelisnya macam ini, majelis diampunan namanya dosa. Mudah-mudahan Pak ya. Taqabbalallahu minna minkum. Jazakumullah.